Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus tahun 1945, Surabaya menjadi salah satu kota yang paling bergolak. Semangat nasionalisme menyala-nyala di dada para pemuda dan rakyat. Namun, situasi mulai memanas ketika tentara sekutu yang dipimpin bangsa Inggris datang ke Surabaya pada 25 Oktober tahun 1945. Kedatangan mereka yang konon untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang justru menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan ini semakin memuncak ketika tentara Inggris dari Brigade 49 mulai menduduki tempat-tempat penting dan menyebarkan pamflet yang memerintahkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Tentu saja, perintah ini ditolak mentah-mentah oleh para pejuang dan rakyat Surabaya. Puncak ketegangan terjadi pada 27 Oktober tahun 1945 di Hotel Yamato yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit. Akhirnya, sekelompok pemuda Surabaya berhasil menurunkan bendera yang dikibarkan oleh tentara sekutu. Kemudian mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih. Peristiwa ini adalah sebagai simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap penjajah. Pada 30 Oktober tahun 1945, Brigadir Jenderal Molabi tewas dalam sebuah insiden di dekat Jembatan Merah. Kematian Molabi memicu kemarahan pihak Inggris. Mereka menganggap kematian Molabi sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian yang telah disepakati. Kemudian, sebagai respon atas kematian Molabi, Inggris menunjuk Mayor Jenderal A.C. Menser sebagai penggantinya. Pada 9 November tahun 1945, Menser mengeluarkan ultimatum yang sangat keras. Ultimatum tersebut memerintahkan seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka, paling lambat tanggal 10 November tahun 1945, pukul 6 pagi. Jika ultimatum ini tidak dipatuhi, Inggris mengancam akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Para pemimpin Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Timur Raden Suryo, sangat menolak ultimatum ini. Mereka memilih untuk berjuang sampai titik darah penghabisan daripada menyerah. Keputusan Raden Suryo didukung penuh oleh para ulama dan rakyat Surabaya. Mereka juga akan berjuang untuk mempertahankan kota Surabaya. Ditambah pidato Bung Tomo melalui radio yang membakar semangat rakyat. Merdeka atau mati menjadi pekik perlawanan yang menggerakkan seluruh jiwa raga masyarakat Surabaya di masa itu. Tepat pada 10 November tahun 1945, ketika batas waktu ultimatum habis, Surabaya berubah menjadi medan perang. Freedom! Dan pesawat-pesawat kolonial mulai membombardir kota, menjatuhkan bom, sampai kota seakan menjadi lautan api. Sementara tank dan pasukan darat musuh bergerak maju dengan senjata lengkap. Namun, penjajah sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang begitu gigih. Para pejuang dan rakyat Surabaya, mulai dari tentara reguler, Laskar Rakyat Surabaya, hingga anak-anak berjuang dengan senjata seadanya. Dari bambu runcing, senjata rampasan dari Jepang, bahkan bom Molotov, menjadi alat perlawanan mereka. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana, di setiap sudut kota, di setiap jalan dan gang. Inggris yang semula yakin bisa menguasai Surabaya dalam hitungan jam,
justru terpaksa menghadapi perlawanan yang tak kenal menyerah. Mereka berhasil menguasai sebagian besar kota, namun harus membayar mahal dengan kerugian besar di pihak mereka. Meskipun Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Inggris, setelah 3 minggu pertempuran yang brutal, semangat perlawanan rakyat Indonesia tidak pernah padam. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terpenting dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang berlumuran darah. Pertempuran 10 November tahun 1945 menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Kemudian, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kisah heroik ini mengingatkan kita akan arti sejati sebuah kemerdekaan yang harus dijaga dan dipertahankan dengan jiwa dan raga. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.